Buat Mas Anies saya tidak melihat atau tidak menemukan jawaban kenapa rezim pemenang pemilu mengizinkan kartunya Anies Baswedan ini hidup lagi. Jalur politiknya Anies Baswedan ini ada lagi. Nah itu saya nggak ketemu tuh alasannya. Kecuali misalnya memang Pak Prabowo dari awal. Ini menarik ini. Ya, Pak Prabowo dari awal berpikir bahwa nanti wakilnya saya Anies Baswedan lah. Karena kelihatannya Mas Gibran akan maju sendiri gitu. Nggak mungkin nih, nggak ketemu nih jawabannya kenapa Jokowi dan Prabowo mempersilahkan Anies kartunya hidup lagi. Gimana caranya supaya dia nggak maju? Anies harus maju. Ya Anies harus memikirkan semua peluang termasuk berpasangan dengan Kaesang. Jalan itu sudah dibuatkan gitu ya untuk Kaesang. Saya yakin itu pasti akan digunakan karena kan sudah berkorban ini MA nih. Masa yang nggak dipakai. Ini adalah ujian nilai juga dari Pak Anies ya. Saya kira itu kan hanya gimmick-gimmick politik ya dari Kaesang sendiri. Penolakan cukup besar dari relawan, dari pendukungnya. Tadi saya meyakini Mas Anies nggak mau. Ada jalan ketiga yang sebenarnya dari tadi disampaikan. Bisa jadi ada juga orang nawarin Kalau Anies nggak mau, kalau gitu PKS sama PDI Perjuangan maju sendiri pakai calon yang baru. PKS gubernurnya bisa jadi. PKS gubernurnya, wakilnya PDI Perjuangan. Jadi ada hal itu dan itu kelihatannya masih disimpan. Tapi kami punya syarat ketika Mas Anies ingin diusung oleh PKS, yaitu bagaimana wakilnya dari PKS. Kecuali Pak Anies masuk PKS. Yang harus dihargai Mas Anies itu adalah pengorbanan PKS. Orang merayu kita, lalu kita tidak mengikuti, kita tetap bersama Anies. Mahal harganya. Jasa-jasa PKS untuk Anies Baswedan. Ya tapi Mas Anies sendiri apa responnya ketika ditawari syarat itu dari PKS? Nggak ada masalah. Dia harus berlayar. Anies harus meyakinkan dirinya untuk menjadi kader PKS. Karena bisa nanti wakilnya itu akan bisa dari PDI Perjuangan. Ini Anies mau nggak jadi kader PKS? Kalau ada Kaesang akhirnya Mas Anies tertarik ngambil Kaesang. Ada opsi Kaesang, dia harusnya lebih memilih untuk nggak maju. Tapi kami juga berpikir nggak mudah juga bagi Mas Anies. Assalamualaikum, salam sehat. Ketemu lagi kita di Cross Check, saya Indra Maulana. Pekan ini langsung kita bahas soal dinamika menjelang pemilu kada untuk DKI Jakarta karena memang sangat dinamis. Saya sudah bersama dengan Bang Hendri Satrio. Ini nggak mau lagi disebut dari kedai kopi ya. Apa mau maju? Boleh. Lu bener mau maju Wagub DKI? Itu kan ada Lu teman-teman yang saingan sama Kaesang dong? yang ngirimin BP Hensat, Bambang Pamungkas, Hendri Satrio. Bagus disingkatnya BP Hensat. Ya enggak lah itu halang. Lu edit sendiri nggak ya? Enggak gitu. Ada yang ngirim ke gue karena waktu itu gue ngomentarin timnas kan. Jadi terus dikasih itu. Masuk. Ya. Lu tergoda lama-lama ya? Enggak, gue menurut ini gue lu masih. menurut saya ya kalau perlu lawan boneka boleh lah gue. Bersedia jadi lawan boneka. Norak banget. Satu lagi nih ada calon wali kota Padang. Kalau ini serius. Ini beneran. Ini Beneran. Ketua DPP PKS juga ya? Juru bicara PKS. Juru bicara PKS. Yang ini juga beneran, cuma nggak serius. Kalau ini beneran dan serius. Gitu ya? Lu beneran tapi nggak serius? Ya. Nah, sekarang kita ngomongin Jakarta ini, tapi nggak ngomongin Bang Hensat. Ya enggak lah. Iya, kita ingin tahu penasaran nama PKS. Karena udah banyak sekali cerita ini berkelindan gitu loh. PKS mau kemana nih? Apakah memang target utamanya itu memang pingin ada cawagup nih yang maju. Kalaupun nggak sama Anies juga nggak apa-apa. Tapi sebenarnya tentang Anies sendiri gimana sih PKS sejauh ini? Ya, mungkin kan kalau ini kan dinamika itu ada update. Iya. Ya saya kira memang kalau dari PKS proses dari bawah sudah berjalan. Dari masukan dari tokoh-tokoh kader akhirnya dirangkum oleh DPW, di mana Mas Anies diajukan sebagai calon gubernur. Ya. Tapi karena proses SK-nya itu kalah dari DPP dan PKS itu belum bisa mengusung sendiri. Kurang 4 kursi. PKS punya 18. Oke. Untuk maju perlu 22. Tentu saja kami menunggu, sedang memproses ya. Kira-kira partai mana yang mendukung. Alhamdulillah kemarin PKB sudah declare ya. Ya. Tetapi kami punya syarat ketika Mas Anies ingin diusung oleh PKS. Yaitu bagaimana wakilnya dari PKS. Oke. Karena apa? Karena ini adalah momentum bagi PKS. Di 2004 kami pernah menang, tapi kami juga tidak sempat mengajukan calon gubernur. Iya. Dan kali ini kami pemenang sebagai ketua DPRD dari PKS, 18 kursi mayoritas yang menggeser PDI yang sekarang hanya 15 kursi. Iya. Jadi bagi kami adalah momentum bagaimana PKS ini juga punya kesempatan untuk memajukan tokoh-tokohnya. Kan kita kadang-kadang dibully juga gara-gara
oh ini PKS ini apa nggak punya tokoh gitu kan? Punya gitu. Emang dibully bener? Ya, Ada ada yang juga gitu ya? kan Ada ya? pengamat-pengamat juga Bang Hendri kan. Jadi PKS ini nggak punya tokoh, kenapa Iya. ngajuin orang terus ya? Jadi bagi kami Anies dan PKS itu sudah klop lah, sudah kuat lah bondingnya, korelasinya. Tetapi kita ingin kali ini Anies dan kader PKS itu bisa maju bersama. Syaratnya akan mendukung Anies bersama PKB gitu ya? Atau partai manapun lah. Oke, atau partai manapun, Iya. asal wagubnya Anies menggandeng dari PKS. Iya. gitu ya. Itu kayaknya seperti nagih utang gitu ya, nagih utang budi. Bukan lagi hutang, kita kan sebagai partai punya hak lah Ya. untuk mengusung seseorang, apalagi pemenang. Kita bukan mensyaratkan, tapi ini adalah kita yang menentukan. Calonnya kita nentuin, Oke. gitu loh. Bukan karena Pak Anies nggak punya partai, kecuali Pak Anies masuk PKS. Nah ini lain lagi cerita. Oh gitu ya. Kalau Pak Anies masuk PKS kita mungkin, ya ini kader kami. Pernah diajak masuk? Ya sekarang kami juga menunggu kalau Pak Anies mau masuk PKS kita siap juga gitu loh. Jadi Berubah syaratnya bukan wagub iyalah dapat atau cakup lagi ya. atau Oke. ya itu. Jadi karena gini, tapi kami juga berpikir nggak mudah juga bagi Mas Anies. Karena dulu ada calon yang sekarang mau maju di Jakarta juga, dulu dia wali kota maju dari Gerindra. Pas gubernur dia masuk Nasdem. Sekarang masuk Golkar misalnya kan. Nah, kita nggak ingin juga Mas Anies Iya, nanti iya, begitu gitu loh. Jadi saya kira opsi Kenal ya? Ya iyalah, jelas lah itu, loud and clear. Jadi opsi apa namanya Mas Anies menggandeng wakil dari PKS itu cukup win-win menurut saya. Iya. Menyenangkan semua pihak lah. Oke. Tapi sebenarnya kalau saya lihat secaranya awam nih ngelihat ya di belakang layarnya kan kita nggak tahu, makanya kita hadirkan di sini. Syarat itu kan sebenarnya juga nggak terlalu berat harusnya ya. Tapi kalau sampai sekarang ternyata masih belum kelihatan jadi gitu kan, berarti kan ada yang ditunggu nih. Apa sih ceritanya? Mas Anies keberatan atau gimana? Iya saya kira partai pengusung, karena kan tadi kita kan untuk deklarasi itu kan SK itu perlu dua nama, satu lagi partai. Oke. Hanya memerlukan 4 kursi lagi. Jadi kalau ada yang masuk sudah seperti PKB ya, yang punya lumayan jumlahnya, saya juga lupa, itu udah cukup menurut saya. Tinggal nanti kesepakatan bersama. Tetapi kan ini ayun-ayun lagi nih, Kaisang masuk, ya kan? Tapi kami senang RK itu masuk Jakarta. Kenapa? Karena agar kualitas demokrasi di Jakarta ini bagus. Oh. Supaya kompetisinya juga sehat, ya kan? Dan jangan sampai juga nanti dibilang, oh ini karena nggak ada lawan ini. Dan RK menurut saya cocok kita usung. Maksudnya kandidatnya berkualitas lah gitu Iya. ya, yang masuk kandidat. Bukan gitu ya. karbitan-karbitan gitu loh. Oke. Memang ini memang pernah jadi gubernur, ya kan? Tapi disebut tadi ketika Kaisang masuk sempat agak menggoda. Memang gimana sih maksudnya dengan Mas Anies Iya. ketika syarat itu diajukan Mas Anies kepikiran atau Iya, kalau saya- awam melihat kan harusnya gampang aja kan dulu didukung sebelum-sebelumnya juga didukung kan mudah aja bagi Anies untuk memutuskan oh iya dong sama PKS lah. Ya saya kira itu kan hanya gimmick-gimmick politik ya dari Kaisang sendiri. Belum ada pembicaraan yang serius ya. Karena kita melihat memang sama seperti di Sumatera Barat ini fenomenanya. Ketika survei incumbent tinggi, calonnya itu pengen jadi wakil semua. Oh. Kenapa? Karena ya mungkin pengalaman pemilu yang kanibal kemarin itu ya. Jadi orang mikir daripada bertempur nih, udah Lebih mendingan berkawan aja, yang penting dapat gitu loh. Nah orang di Sumatera Barat fenomena gitu. Sekarang calon-calon ini mau jadi wakil semua, yang harusnya bisa menantang ya. Nah di Jakarta juga saya kira para partai politik juga mengukur. Misalnya Golkar ya, kemarin kita diskusi juga di Metro, ya mereka juga berpikir sayang juga nih. Kalau RK masuk Jakarta, ntar Jabar lepas tuh, ntar dapat partai lain ya kan. Ya, mending di Jabar gitu ada yang ngomong gitu ya. Iya, jadi Kedua di Jabar ya. jangan-jangan yang ini nggak dapat, ini lepas ya kan. Nah, mending tapi saya kira kami dengan senang hati majunya Kaisang, majunya RK ya. Itu membuat memang nanti artinya kualitas kompetensi dan pengalaman Mas Anies akan semakin kuat. Ya tapi Mas Anies sendiri apa responnya ketika ditawari syarat itu dari PKS? Ya, saya kira- nilainya kayak apa responnya? Saya kira positif ya, tapi kan tinggal momentum aja. Oh momentum aja, jadi nunggu bukan ragu-ragu ya Mas Anies? Kalau saya menilainya sih nggak ada masalah. Oh nggak ada masalah ya? Oke, tadi sempat ini disinggung juga kalau ngobrol-ngobrol itu kan jangan-jangan Aniesnya ini goyang nih karena ada Kaisang nih. Publik umum nih, awam Bang Hensat ngelihat, ya mungkin takut diperlakukan waktu kayak Pilpres. Sekuat apapun ternyata kalau sama anak presiden ya kalah juga gitu loh. Nah jangan-jangan ketika mau maju Pilkada DKI, ketika ada Kaisang mau bersama dia, tergoda nih dia. Nah kalau pendapat lu gimana ngelihat itu? Kalau ini tadi pandangan awam ya?
Iya ya, itu masuk akal sih, karena kan Hakim MK kan juga sudah menjelaskan itu. Yang dissenting opinion itu kan loud and clear juga mengatakan apa yang terjadi dengan Pilpres, segala macam yang hal yang tidak terlalu positif itu disampaikan oleh Hakim MK kan. Dan kondisinya saat ini kan jalan itu sudah dibuatkan gitu ya untuk Kaesang. Iya. Jadi saya yakin itu pasti akan digunakan, karena kan sudah berkorban ini MA nih, masa ya nggak dipakai itu jalan kan? Berkorban ya, bahasanya berkorban ya. Nah, oleh karena itu sebetulnya Kaesang posisinya akan enak banget sebetulnya. Jadi Kaesang itu bisa memilih mau daerah mana, dan dengan kapasitasnya sebagai ketua umum PSI dia bisa saja jadi menteri, gitu kan? Jadi Mas Kaesang ini enak lah dia mengatur kira-kira mau di daerah mana. Kalau kira-kira di Jakarta itu penuh ya, dia bisa tunjuk juga dia mau di mana, di Jawa Tengah atau di daerah Tapi lain. kalau dia ngomong yang pengen berpasangan dengan Anies itu gimmick atau gimana? Secara komunikasi politik kalau lihat tuh. Gini, dilihat gimmick juga tidak, dilihat tidak itu gimmick ya. Jadi saya sih lebih ngeliatnya testing the water aja. Bagaimana orang melihat posisi Jakarta terhadap Kaesang. Tapi kan saya melihatnya begini. Satu-satu kita bahas tentang Anies Baswedan dulu. Kalau dalam teori manajemen kan ada must dan wants ya, ada harus dan ingin. Gitu. Kayak misalnya orang mau punya mobil, mobilnya itu must-nya harus apa ya? Pokoknya bisa jalan, ada AC-nya biar dingin. Masalah sound system ada apa enggak belakangan. Tapi ada wants-nya, misalnya mau sound systemnya bagus, ada power steering, pakai power window dan lain-lain. Nah buat Mas Anies, must dan wants ini terlihat clear gitu. Must-nya apa? Dia mau maju. Nah kalau dia mau maju, itu yang harus ditempuh dulu. Masalah wants ini kan pasangannya siapa, gitu ya. Nah, kalau dia bisa milih, silakan pilih. Nah ini sekarang saya menilai begini. Buat Mas Anies saya tidak melihat atau tidak menemukan jawaban kenapa rezim pemenang pemilu mengizinkan kartunya Anies Baswedan ini hidup lagi. Jalur politiknya Anies Baswedan ini ada lagi. Nah itu saya nggak ketemu tuh alasannya. Karena kan dia 2029 pasti akan jadi penantang serius. Betul. Kecuali misalnya memang Pak Prabowo dari awal. Ini menarik ini. Ya, Pak Prabowo dari awal berpikir bahwa nanti wakilnya saya Anies Baswedan lah. Karena kelihatannya Mas Gibran akan maju sendiri gitu. Nah kalau misalnya begitu terawangannya Pak Prabowo demikian, ya itu pasti akan dibukakan jalan gitu. Nah tapi kan sampai hari ini kita nggak tahu tuh, bener nggak seperti itu. Jadi dengan hipotesa yang pertama, bahwa nggak mungkin nih, nggak ketemu nih jawabannya kenapa Jokowi dan Prabowo mempersilahkan Anies kartunya hidup lagi, maka sulit dia untuk maju. Gimana caranya supaya dia nggak maju? Dibikin partai politiknya nggak ada yang ngusung, atau ada yang ngusung tapi kurang. Nah sekarang perhitungannya, ada nih yang mau mengusung PKS ya, misalnya, kemudian PDI Perjuangan. Kan PKB sudah ngumumin, Nasdem sudah ngumumin, tapi kan ini levelnya Jakarta. PKS juga demikian. Untuk Pilgub ya pemilihan gubernur dan wali kota serta bupati sama seperti Pilpres. Butuh tanda tangan ketua umum dan sekjen. Maka kalau Jakarta doang belum kuat. Nah adalah ini PKS dan PDI Perjuangan. Nasional ya, DPP. Ya, DPP. PKS dan PDI Perjuangan. Tadi PKS sudah bilang, wakilnya kalau bisa PKS dong. Ada syarat. Nah, walaupun saya sebagai analis, kalau Anies maju, wakilnya dari PKS, nggak nambah nih suaranya. Tapi kalau Anies dengan PDI Perjuangan, itu bisa nambah. Maka saya lebih cenderung opsi yang pertama. Aniesnya PKS kan saja. Gitu. Dan jangan ditiru orang lainnya. Nah, supaya dengan PKS plus misalnya wakilnya dari PDI Perjuangan itu akan membuat kartu dia menang itu lebih besar lagi kan. Sekarang aja elektabilitas sudah besar. Menurut lu kira-kira? Jakarta, gitu kan, belum level DPP nih. Nah, tapi kita balik lagi yang tadi. Kalau kemudian nggak dibukain pintu gimana? Muncullah desas-desus yang terkenal itu. Apa itu? PKS mau diajak masuk dengan tawaran dapat kursi menteri, 2 apalah katanya. Terus kemudian kalau mau ya. Kalau mau untuk tidak mengusung Anies nih,
nanti wagubnya dari PKS, udah cocok kan? Apa yang diinginkan PKS, udah cocok. Kemudian yang ketiga katanya logistik, mau dibalikin tuh, logistik kemarin Tapi 2024. Wagub bukan dengan Anies ini ya ceritanya ya tadi? Bukan dengan Anies, bukan dengan Anies. Satu lagi logistik nih. Saya juga nggak tahu ini benar apa nggak karena nggak ikut ngitung kan. Gitu ya. Tapi kalau benar yang ketiga ini syaratnya ada, ya, ini bukan yang ngajarin nih, mudah-mudahan ya, insya Allah. Ini kalau bisa cair dulu aja, baru kita ngomongin yang lain karena kan menteri baru Oktober, ya kan. Wagub pendaftaran Agustus. Nah, kalau bisa ya DP dulu yang ketiga nih untuk meyakinkan bahwa ini serius tawaran. Gitu kan, keluarin aja nih logistiknya gitu kan. Nah, berarti paling utama logistik maksudnya? Enggak, saya ingin mengatakan dalam perbincangan tawaran-tawaran ini, kalau PKS mau lebih konkret, yang paling mudah konkret itu logistik duluan. Karena kan pendaftaran masih Agustus, menteri juga masih setelah Oktober gitu. Jadi kalau kemudian, entah kan bisa begini, di Agustus udah meninggalkan Anies, daftar jadi Wagub gitu ya. Tapi terus ternyata si menteri juga nggak dapat, logistik nggak dapat kan berapa kali gitu. Nah, jadi itu kalau skenario itu terjadi kan hanya PDI Perjuangan sendiri. Nah itu kan nggak cukup kartunya. Jadi Aniesnya juga nggak bisa maju. Makanya kalau tadi kita kembali ke ranah manajemen, masnya Anies harus maju. Ya Anies harus memikirkan semua peluang termasuk berpasangan dengan Kaesang. Oh iya, begitu ya? Loh iya kan masnya kan maju. Iya. Kalau masnya ini harusnya ya mas ya. Iya, yang harusnya ini maju, peluangnya hanya sama Kaesang. Kalau Kaesang Anies ya, kan pasti ini pertanyaan, wah itu ada moral, etika segala macam. Kan masnya. Kecuali lu punya mas, gue maju ya, saya maju dengan mempertahankan etika moral. Itu masnya ya. Udah Kaesang jangan nggak masuk. Tapi kalau masnya hanya maju, ya udah mau nggak mau maju sendiri aja bersama Kaesang. Wah ntar gini. Tapi itu PKS nggak mungkin ikut itu kalau itu kan? Nggak mungkin PKS-nya. Tapi kan PKS-nya bisa saja ikut karena bersama Anies kan. Kalau Anies Kaesang kejadian, itu nggak akan ada Ridwan Kamil. Karena Kimnya kan sudah diwakili oleh Kaesang. Lawan kota kosong dia. Nah, atau ya lawan boneka itu Bambang Pamungkas Henry Satrio bisa masuk. Gitu kan? Jadi kayak ada peluang halu-halu. Ya, kalau ada lawan-lawan boneka tuh bisa saja tuh. Atau emang yang lebih jelas dan Mopong Renggun kan udah daftar tuh ya. Bisa saja kemudian kartu independen dihidupkan lagi. Iya, dihidupkan lagi itu kartu si independen karena kan dia sudah ditolak. Cuma KPU menjelaskan begini, silahkan mengajukan keberatan ke Bawaslu. Itu kan buat saya itu kode-kode ini. Oh ini siap-siap ini kalau mau ada lawan boneka ini bisa masuk. Karena bagaimanapun juga lawan boneka itu lebih mudah diajak ngomong daripada kota kosong men. Kota kosong nggak bisa diajak ngomong. Jadi balik ke yang tadi. Jadi kondisinya buat Mas Anies begitu. Memang ada pertanyaan, ntar gimana dengan etika moral? Tiru aja Mas Gibran. Mas Gibran waktu kampanye serangan etika kan bertubi-tubi. Begitu kepilih selesai, aman men. Udah nggak ada lagi yang ngomong, udah dia sudah tenang. Bisa diatur kemudian maksudnya. Iya, jadi maksud saya, ya sekarang Mas Anies tentukan masnya apa. Kalau kemudian masnya adalah maju bersama PKB, Nasdem, PKS dan PDI Perjuangan itu bila demokrasinya demokrasi original. Tapi kalau demokrasi siasat, iya kalau demokrasi siasat nggak mungkin dia bisa. Saya nggak ketemu alasannya kenapa Prabowo dan Jokowi mengizinkan Anies Baswedan maju. Saya mau ke Mas Iqbal, tapi sebelumnya gue mau nanya, itu menurut lu masih ngelihat kartu Anies masih dibuka ini ya? Sebetulnya gini ya, pertanyaan terbesar gue ini, Mas Anies yakin dari Nyapres mau nyagup, tapi udah dijawab sama Mas Anies. Bismillah kata dia. Oh, berarti gitu yakin dong. Berarti dia yakin maju. Jadi ya kita lihat aja nih ke depannya Anies bisa maju atau tidak. Kalau dia pengen maju kan masalahnya di Jakarta itu pengen itu nggak cukup. Gitu. Harus ada kartu, harus ada tiket dari partai politik. Kecuali tiba-tiba KPU membuka lagi pendaftaran independen ya Anies bisa gitu. Tapi dia pede banget sih kemarin independen nggak mau maju. Kalau Ahok kan dari awal udah jagain waktu itu tuh ada teman Ahok yang kontroversial itu, pokoknya dia daftar dulu. Akhirnya ujung-ujungnya ke PDI Perjuangan belakangan. Gitu. Oke, silakan Mas Iqbal. Jawab yang soal ini tawaran-tawaran dulu biar terklarifikasi dulu. Ya itu kan desas-desus tuh gimana kira-kira? Ya saya kira dalam
lobby-lobby pasti ada aja orang-orang yang mengaku-ngaku ya kan. Oh, ini atas nama, kan belum tentu juga kita nggak percaya juga. Ya, biasanya ngopi-ngopi mengatasnamakan penguasa lah, mengatasnamakan partai A, partai B ya. Oke. Tapi kenapa desas-desus itu begitu santer ya? Kayak semua orang tuh udah tahu gitu, Begitu kencang. ditawarin gini. Begitu kencang ya? Iya. Ya, Gitu. kita nggak tahu ya, tapi jelas dalam proses pilkada ini kan ada banyak komunikasi politik ya. Baik itu dilakukan oleh ring 1, ring 2, atau para pimpinan yang kita nggak tahu juga. Tetapi saat ini saya melihat memang itu hanya ya sebatas obrol-obrolan ya, yang mungkin menurut saya adalah yang bertemu, cuma nggak tahu siapanya gitu. Tetapi kami melihat kenapa kami sangat percaya diri dengan Mas Anies dengan PKS ini, karena ini pernah main di Piala Dunia dia, main di Liga 1, udah pasti dia lebih jago, udah pasti semua orang tahu dia gitu loh. Tingkat popularitasnya mungkin 99% lah gitu ya. Setengah pekerjaan selesai ya? Iya, yang kedua makanya Kaisang itu mau. Kenapa? Ya duduk aja di samping Mas Anies. Nah kalau Kaisang mau, masa PKS nggak mau kan gitu. Gitu loh. Nah ini menurut kami itu logikanya bahwa justru Mas Anies ini kita melihat bukan kita jumawa ya, melihat peluang keterpilihannya sangat besar. Relawannya cukup banyak ya kan. Apalagi didukung tambah dengan PDIP dengan tanpa syarat misalnya nih kalau jadi, kalau mau misalnya ya kan, udah solid. Tapi lagi-lagi kita melihat bahwa bagi PKS ini soal momentum. Soal momentum. Kepentingan atau keperluan PKS mengajukan itu kan Betul. normal saja, semua partai politik pasti harus begitu kan. Betul. Pingin begitu. Tapi nggak melihat kondisi Mas Anies kalau ketika Kaisang sudah ngomong gitu tuh kira-kira goyang nggak sih? Karena kan belajar dari pengalaman Pilpres itu loh. Ya pasti adalah pembisik-pembisik yang mungkin membisikkan ya. Tapi kan kami meyakini lah bahwa penolakan itu cukup besar dari relawan, dari pendukung ya. Oh, penolakan besar ya? Besar. Kalau kita kemarin Metro TV buat survei online aja sebentar nih, nggak setuju semua, 80% nggak rela. Iya. Ya, karena memang gitu, itulah pragmatisme partai politik. Ketika dia nggak, daripada gua ibarat kita tuh di satu daerah gini, daripada duit habis badan benjol-benjol ya kan, ya udah mendingan kita dapat wakil yang penting menang gitu kan. Karena tadi pengalaman pilek yang sangat kanibal membuat orang itu sangat berhitung banget di pilkada kali ini. Iya, betul. Kalau memang dia, makanya lembaga survei lah laku ini sekarang. Karena survei ini yang sangat menentukan berlayar atau tidaknya seseorang. Tetapi lagi-lagi walaupun kemenangan itu bukan juga ditentukan survei. Ada beberapa daerah yang memang nggak punya duit, yang memang tapi momentumnya dapat, ya kan. Dulu Aher di Jawa Barat misalnya kan dia dalam waktu yang last minute tuh jadi menang ya kan. Iya. Ada orang yang sudah siap jauh-jauh hari menang-menang juga. Sederhananya gini, kalau ada Kaisang akhirnya Mas Anies tertarik ngambil Kaisang dan Kaisangnya memang di Jakarta milihnya, PKS gimana posisinya? Ya saya kira nanti akan ada kajian lebih mendalam tentang itu ya. Tapi kita belum bisa berandai-andai lah ya. Oke, berandai-andai nggak bisa? Nggak bisa berandai-andai. Tapi secara prinsip bisa nggak itu kira-kira? Kalau pribadi mungkin saya bisa ngomong. Pribadi Mas Iqbal ya? Kalau pribadi saya meyakini Mas Anies nggak mau. Oke. Pasti dia akan menjaga perasaan para pendukungnya. Enggak, kalau Mas Anies mau, PKS Mas Iqbal sebagai PKS. Ya kita punya opsi lain. Bagaimana PKS akan mengusung sendiri. Itu mungkin opsi yang mungkin dipikirkan pimpinan. Mas Iqbal sebagai pribadi nggak mungkin kalau gue bareng Kaisang gitu, misalnya gitu ya? Saya pribadi melihat Mas Anies nggak akan mau mengecewakan itu. Oke. Mengecewakan para pendukungnya. Kenapa? Karena tadi ini kan soal nggak masuk lah dari segi apapun gitu ya. Dari segi partainya yang dulu menyerang, dulu menghina, merendahkan ya kan. Kemudian kompetensinya ya kan itu berbeda lah. Pengalamannya gitu ya. Tapi kalau bicara itu namanya politik, gabung juga itu Pak Jokowi, Pak Prabowo gitu loh. Nah, itu kan soal integritas masing-masing gitu ya. Kalau kita mungkin agak susah itu. Oke. Ada orang yang mungkin lebih baik gua kalah nggak jadi daripada gua harus menjilat ludah gua sendiri kira-kira gitu kan. Tapi ada orang yang memang suka menjilat lidah sendiri, nggak apa-apa lah, yang penting menang. Nah itu di situ perbedaan faksun-faksun politik, cara pandang ya, nilai value ya. Karena kita politisi ini bukan pencari kerja gitu. Semua orang udah punya pekerjaan gitu. Makanya dia harus punya nilai-nilai tadi. Kalau memang dia untungnya gede. Itu masuk emas berarti dong, soal etika tadi. Masuk emas, bukan masuk Sebentar gue lanjutin dulu begini. Jadi ini kan berarti menunjukkan sikap keseluruhan juga. Berarti kayak tawaran-tawaran kabinet itu nggak bakal keambil lah ya? Ya sampai sekarang kan kita belum memutuskan ya, belum ada pembicaraan ya. Kita cooling down dulu, kita fokus kepada pemerintahan ini sampai selesai ya kan. Kita juga sibuk ngurusin pilkada ya. Sekarang 500 sekian SK yang harus kita pilih, yang kita harus keluarkan. Jadi memang sampai ini PKS belum memutuskan. Kalau ada tawaran udah banyak, sebelum pemilu udah banyak. Pasti gitulah ya, pasti gitu ya. Tetapi lagi-lagi kita tetap
menjagalah perasaan para pendukung, rasionalisasi, ini penting. Kalaupun akhirnya nanti masuk atau di luar, ya itu kan keputusan pimpinan, kami menghargai itu. Tetapi sampai saat ini belum diputuskan. Nah, apa dalam artian pengalaman Pilpres kemarin 2024 bulan Februari ya dan perjalanan kampanyenya, Anda masih melihat nggak seperti yang tadi dilihat nih, kartunya Anies itu, ini pertanyaan publik juga ini sebenarnya, Iya. kok masih bisa maju ya? Kalau memang dia tidak diinginkan, itu tidak diinginkan, sebenarnya di pilkada DKI pun pasti tidak, kecuali pilkada daerahnya yang daerah lain nih. Iya. Justru kita, Karena DKI ini kan sangat menentukan, strategis betul nih. betul. Justru kalau ingin Anies itu tetap menyala, dia harus berlayar. Oke. Nggak bisa. Maju di DKI. Karena dia bukan seperti Caimin. Dia Nah kan Mas nih, Mas. dia harus berlayar. bukan ketua umum partai. Dia seorang akademisi. Iya. Makanya kami ingin Mas Anies itu terus berlayar. Dan caranya gimana? Kembali melanjutkan kepemimpinan di Jakarta. Kenapa? Karena kami meyakini bahwa dia harus memiliki jejak, ya panggungnya itu harus ada. Kalau enggak akan tenggelam. Nah, kalau ingin menyala, maka berlayarlah, kira-kira gitu. Oke, jadi panggungnya harus ada kuncinya ya. Betul. Panggungnya panggung politik. Panggung politik. Nggak bisa panggung akademis. Saya pernah wawancara Mas Anies juga soalnya. Nggak bisa, akan tenggelam. Tenggelam ya, nggak bisa itu. Realistis itu ya. Iya. Makanya mungkin itu rasionalisasi teman-teman di DKI Jakarta, PKS mengusung kembali Mas Anies. Karena tadi ini kan juga aspirasi dari para pendukung. Para ulama, tokoh, banyak yang nelfonin pimpinan kita, WA. Kapan nih ya kan Mas Anies berlayar lagi, ya kan? Dan kami kan sangat menghargai dukungan dari para relawan, daripada keumatan tokoh-tokoh ini. Karena memang tadi, dan Anies sama PKS itu sangat dekat. Nggak bisa dipisahkan secara faksun politik ya. Saling menguntungkan lah. Oke. Tetapi Tapi lagi-lagi selama ini kan tidak ada syarat ketika mendukung Mas Anies itu di berbagai ini ya, kontestasi ya, sampai terakhir kontestasi Pilpres kemarin, tidak ada syarat yang terlalu memberatkan Mas Anies. Nah yang sekarang ini kan ada satu syarat yang membuat kami melihat ya, dia harus berpikir dulu betul, nih. situasi berbeda. Dia harus berpikir dulu. Ketika Pilpres, suara PKS hanya 50 kursi. Kecil. Ya. Untuk maju 20%. Perlu iya. Nasdem dan PKB. Tapi di DKI, PKS memenang. 18 kursi, hanya perlu 4 kursi lagi. Iya. Artinya apa? PKS ketua DPRD, punya kuasa yang cukup besar, punya power yang kuat. Makanya berbeda situasinya. Maka PKS pegang kendali. Karena kita sebagai partai politik juga tidak boleh dikendalikan oleh siapapun. Tapi karena kalau kita analisisnya Bang Hendri tadi, kalau misalnya Anies dengan PKS, sementara Aniesnya bukan masuk PKS ya, Anies dengan Anies dengan PKS dengan cawagupnya nggak nambah suara itu. Ya, itu, Kalau mau PDIP bisa saja itu nambah. iya, maka pertanyaannya siapa dulu lawannya? Oh. Kalau ternyata nggak ada lawan, ya apa yang harus pusingin ya kan? Bakal yakin tuh nggak ada lawan. Maka gini, saya Apa nggak mau kok saya masih yakin Kaisang itu maju ya? ya bisa aja, tapi kan beda. Ini berbeda dengan Pilpres. Ya cantolannya siapa gitu loh. Prabowo tanpa Gibran tanpa Prabowo juga berat. Gitu. Oh gitu ya? Iya. Cantolannya siapa yang bisa melebihi Anies? Makanya kami ketika RK mau masuk ke Jakarta, kita semangat ini, kita bertepuk tangan. Ayo, bagus ini. Ada semacam pesta demokrasi yang berkualitas lah. Kan sama-sama memiliki follower jutaan, sama-sama punya pengalaman jadi gubernur ya kan. Walaupun nanti di Jawa Barat jadi rebutan lagi kan. Iya. Gitu. Gimana Bang Hendri? Ngeliat itu. Masnya tadi Ya, memang harus maju, tapi syaratnya nggak bisa ditawar itu. Iya, saya sih juga meyakini Anies Baswedan nggak mau gitu ya dengan Kaisang. Oke. Tapi kondisinya, makanya kan kita kalau Mas Anies mau maju sendiri, dia harus secure PKS supaya tidak bisa menerima atau tidak mau menerima tawaran desas-desus tadi. Ya. Bagaimana tuh caranya? Sementara sejarah sudah pernah menulis pada saat Sandiaga Uno mundur dan berkesempatan sebetulnya Anies Baswedan meminta kader PKS mendampingi dia, dia diam. Dia bukan menolak, dia diam, dan akhirnya Riza Patria yang menjadi wakilnya Mas Anies dari Gerindra. Itu kesempatan emas tuh sebetulnya waktu itu. Iya. Pasti itu teman-teman PKS juga ingat, kan? Makanya ingat banget pasti kayaknya. Iya, makanya masnya ini apa dulu? Sementara dengan Kaisang itu seperti win-win solution. Mas Anies win karena dapat tiket. Kaisang juga win karena dia kalau menang berkualitas ini sama Anies Baswedan. Jadi
itu bisa terjadi. Dan kemudian salah satu quote-nya Mas Anies yang terkenal itu adalah lebih baik minta maaf daripada minta izin. Sekarang kata Bang Iqbal, memang pendukungnya nggak setuju. Iya. Kalau Ya izin nanti, bakal nggak dikasih lah. Pasti nggak dikasih. Tapi begitu ada, ini mohon maaf ya, adanya Tapi itu kan ini. seperti apa ya, ke Mas Anies itu sebagai sebuah tamparan. Saya ngomongin secara garis ini ya, bukan realitas politik ya. Kalau Iya, realitas politik iya. tadi memang udah namanya politik gitu. Tapi Tamparan akhirnya kan keras, betul. tamparan bahwa katanya waktu itu ngomongnya begini, tapi kok ternyata gampang juga gitu. Oh iya, tamparan. Tapi kan dia mungkin belajar juga dari Pak Prabowo. Oh. Pak Jokowi itu kapan sih? Berapa kali dia ngomong kiri padahal kanan? Coba. Iya. Kepuasan 75%. Jadi maksud saya, ya lu ditampar sebentar aja. Ini saya dengar makan ada satu apa namanya survei lagi di sebuah media yang biasa melakukan survei lah ya. Ya pokoknya itu media itu akan muncul naik lagi loh tuh kepuasan terhadap pemerintahan. Ya terserah lah ya. Mungkin rakyat Indonesia tuh kalau kan baik-baik ya. Iya. Puas nggak? Puas gitu kan. Ya apakah puas beneran atau tidak kan nggak tahu ya, terserah dia gitu. Iya. Nah, kita balik lagi sini lah. Iya iya. Nah, senep juga ngomongin itu kan. Jadi maksud saya udah ada contohnya tuh. Ngomong kiri akhirnya kanan, ngomong kanan akhirnya kiri. Dan itu baik-baik aja, kepuasan tinggi gitu. Kalau saya memang meyakini Mas Anies sulit menerima tawaran dengan Kaisang. Oleh karena itu, yang harus dijaga oleh Anies Baswedan, PKS dan PDI Perjuangan dulu. Kalau kemudian PKB dan Nasdem ikut, bonus. Alhamdulillah ada tambahan. Tapi kalau dia tidak berhasil meyakinkan PKS bahwa dia akan menjaga PKS, atau misalnya dia akan menjadi kader PKS kah, atau akan memberikan tempat kepada PKS lah, itu pasti teman-teman PKS akhirnya ngambilnya yang ya gimana Bos, sudah puasa 10 tahun kan. Kan lumayan ini kan ada tambahan kursi, terus ganti pula logistik segala macam gitu kan. Itu tawaran yang Puasa 10 tahun. sulit untuk Kapan buka puasanya? makanya untuk dilawan tuh susah. Makanya gini, saya melihat yang harus dihargai Mas Anies itu adalah pengorbanan PKS. Emang nggak ngelihat Mas Anies menurut PKS? Nah ini bagus tuh, pertanyaan bagus. Menurut Mas Ini Iqbal. kami tunggu. Karena sudah beberapa kali dong Iya, kan Mas iya, Iqbal. Kami tunggu. Kenapa? Karena yang mahal itu apa? Dia bisa berlayar. Itu mahal itu. Iya. Atau yang mahal itu adalah kita menolak orang supaya meminta tidak berlayar. Itu mahal. Jadi menurut saya apa yang dilakukan teman-teman PKS ini sudah luar biasa pengorbanannya ya. Dan menjadi wakilnya Mas itu udah win-win, udah. Itu jalan tengah yang paling baik. Kenapa? Karena Kalau idealnya malah minta Mas Anies masuk PKS gitu, ideal itu. iya bisa. Itu jalan tengah. Enggak, itu juga. ideal atau jalan tengah itu? Jalan tengah. Oh, jalan tengah ya. Tapi tadi jangan sampai kita berharap, kita wanti-wanti dari sekarang. Jangan sampai nanti maju gubernur iya, partai A, nanti maju pindah lagi ya kan, jadi sikutu loncat. Ya kan? Nah itu yang makanya, nah sekarang gimana dengan PDI Perjuangan? Nah, itu itu juga dia. mesti Mas Anies jaga kan. Iya. Saya yakin PDI Perjuangan pasti akan menolak kalau ada Kaisangnya. Maka PDI Perjuangan juga akan setengah mati melobi Mas Anies supaya wakilnya juga bukan dari PKS dong, dari kader kita juga. Kan begitu kan, Iya, iya, pasti iya. ingin juga. Nah, saya rasa Anies Baswedan dengan elektabilitas yang tinggi, komplit lah ya dengan jakmanianya, Oke. gitu ya. Pasti akan sulit dikalahkan oleh Ridwan Kamil, walaupun bersama Kaisang. Dan saya menyadari, saya yakin ya bukan. Maksudnya walaupun bersama Kaisang itu Ridwan Kamil. Iya, Ridwan Kamil Kaisang. Oh. Itu kalau lawan Anies Baswedan dengan siapapun wakilnya, menurut saya akan sulit. Tetap menang Anies maksudnya. Menang Anies, makanya Ini enggak, disadari. ini demokrasi yang normal atau yang Normal. Oh. Karena demokrasi normalnya demikian, maka muncullah demokrasi siasat. Iya, Kalau demikian, artinya Anies Baswedan jangan maju, atau Anies Baswedannya bersama kita. Oh. Supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan Anies tapi tidak diinginkan lawannya kan. Jadi kalau kemudian ya akhirnya Anies Baswedan bersama lawannya, kemudian Ridwan Kamil bersama Kaisang misalnya, ini tetap Anies Baswedan akan sulit dikalahkan, makanya muncullah opsi-opsi siasat tadi. Iya, iya. Supaya apa? Ya Aniesnya nggak menang, atau kalau misalnya Aniesnya menang ya bersama kita. Muncullah desas-desus tawaran ke PKS Iya, iya, betul, gitu. betul. Kan Alurnya begini tadi ya. kan secara kasat mata kita bisa lihat lah. Akan nih mohon maaf ya, akan lebih mudah merayu PKS bersama berjalan di Jakarta daripada ngerayu PDI Perjuangan.
Itu setengah mati jungkir balik juga pasti Ibu Mega tidak. Nggak, gitu kan. makanya kenapa kita melihat partai-partai itu banyak ingin jadi wakil juga, karena memang melihat susah ini ngelawannya gitu. Survei tinggi. Makanya bisa kita lihat dah. Walaupun ada mengatakan survei Anies nomor 2, Tapi ada kalau ada siasat tadi itu loh. Pengalaman Pilpres aja nih sederhananya. iya, makanya tadi kita melihat kepercayaan diri itu perlu gitu loh. Bahwa memang ini memang ya ibaratnya nggak ada orang nggak kenal Anies lah di Jakarta gitu. Betul. Apalagi ditambah lagi memang masyarakat Jakarta ini rasional pemilihnya, berbeda dengan daerah. Rasional. Dan rasionalitas itu dan incumbent-nya Anies gitu loh. Ini berbeda dengan kalau Habibur Rahman kan hipotesisnya kan bahwa di dapil saya nggak ada yang dukung tuh katanya kan. Jakarta Timur, Jakarta Timur ya katanya. ya kan. Dan ini katanya incumbent nggak pernah ada yang jadi lagi kan, berbeda. Iya. Foke nggak pernah nyalon presiden, Iya. ya kan? Anies pernah nyalon presiden gitu loh. Ini berbeda menurut saya. Maka kami meyakini peluang kemenangan Anies itu cukup besar. Makanya akhir partai-partai politik rasional. Udah ngapain? Orang di Kim aja sekarang ngurusin RK aja ribut juga. Udahlah satu ini narik. kan, satu dari narik. tadi kan Bang Iqbal ini bicara bahwa demokrasi biasa-biasa aja. Demokrasi original. Iya. PKS bisa nyalonin, PDI bisa. Masalahnya kita akan menghadapi kemungkinan demokrasi siasatnya. Iya. Yang Seperti membuat kemarin. ya seperti kemarin dan membuat Anies Baswedan akhirnya jadi penonton gitu. Nonton. Kalaupun nggak nonton, cuman ini aja ya, sebagai peserta, sekedar peserta gitu. Iya, nah itu yang hipotesa selanjutnya tuh Iya. Jadi bisa juga salah satu siasatnya adalah dipersilakan maju untuk sekalian dibikin kalah supaya kartunya mati total di 2029. Iya, kalau kalah lagi memang mati total sih ya jadinya. Ya, itu kan walaupun itu adalah siasat yang berat tuh karena tadi benar dengan Mas Iqbal mengatakan warga Jakarta rasional gitu. Susah dibikin maju terus kemudian untuk kalah tuh nampaknya susah. Makanya menurut saya opsinya emang dibikin nggak bisa maju atau kalaupun dia maju dia bersama kita. Jadi siasat bansos nggak masuk lah ya kira-kira. Sulit, Bos. Bener nih, yakin. Rasional. Gue bilang Rasional. sulit. Serasional apa sih maksudnya? Ya makanya tadi PKS itu kan kenapa menang terus ya. Ini kan kita kedua kali menang ya. Oh iya, Karena dia tadi dari partai PKS maksudnya. well educated banyak ya kan, kemudian juga perkotaan. Semua orang punya HP yang bisa merekam apapun intimidasi, upaya-upaya itu misalnya kan nggak bisa. Sudah pernah waktu Ahok untuk bansos tapi kan gagal juga. Digagalkannya sama warga Jakarta. Nah ini kekuatan Ahok dan kekuatan PKS ya bersama nih. PDI Perjuangan 15 kursi, PKS 18 ya, di 33 tuh. Oke. Jadi itu kekuatan yang luar biasa. Nah sekarang pertanyaannya kalau kemudian PKS diambil, Anies sama siapa? PDI Perjuangan nggak cukup. Diambil masuk ke kabinet maksudnya. Itu dia tadi menerima desus tuh ya. P3 dan Perindo masing-masing cuma punya satu kursi itu. Iya. Nggak cukup, jadi 15 tambah 2, 17 cuma. Jadi memang tidak banyak sebetulnya opsi yang dimiliki oleh Anies Baswedan. Jadi mau nggak mau Mas Anies harus merawat PKS tadi ya. Merawat Sementara PKS-nya PKS, lagi bertanya terus, hargailah pengorbanan, kan itu. sudah banyak. Gitu. Kalau menurut saya, Anies harus meyakinkan dirinya untuk menjadi kader PKS. Karena bisa nanti wakilnya itu akan bisa dari PDI Perjuangan. PDI Perjuangan gitu. nggak pernah kehabisan kader. Jadi artinya dengan kombinasi yang sempurna antara PKS dan PDI Perjuangan merah putih, Bos. Tapi kesannya nggak mau nih jadinya tadi. Kesannya kalau saya nanggap mungkin dikoreksi kalau salah. Kesannya nggak terlalu mau juga. Ya, Nanti jangan-jangan nanti kita belum mendengar ya kan, juga masuk PDI kan belum terbuka secara ide. Tapi kami melihat memang Itu tadi, merah putih. ya benar. Cakep tuh. PKS itu sangat kuat di Jakpus, Jaksel, Jaktim. Itu masing-masing Jaksel, Jakpus, Jaktim kita 2 kursi itu. 2-2 masing-masing, jadi 4. Jakbar 1. PDIP sangat kuat di Jakbar, Jakut. Ya kan? Itu memang klop sebenarnya dari segi keterpilihan. Tapi lagi-lagi kita melihat bahwa pemenangnya itu PKS gitu loh. Dan kalau ada wakil gubernurnya dari PKS itu enak karena ketua DPRD-nya PKS. Nah, kalau Aniesnya mau jadi PKS kan nggak apa-apa. Nah, itu bisa dipertimbangkan. Itu bisa jadi opsi saya kira. jadi wagubnya bisa PDIP. Itu bisa jadi opsi. Pertanyaannya Anies mau nggak jadi kader PKS? Iya. Nah, kalau menurut saya untuk merawat PKS agar bersama harusnya dia mempertimbangkan untuk mau jadi kader sehingga terima
Iya. wakil dari PD Perjuangan. Ini enak banget sih saya ngomong ya. Kayak ngatur-ngatur orang. Iya, iya, nggak apa-apa lah. Baca Namanya betul juga, aja. Namanya juga namanya juga komentator bola kan juga gitu. Harusnya memanfaatkan lebar lapangan. Juga apa kan setengah mati main yang main di kos-kosan. Larinya kos-kosan, Ada Bos. komentator teriak-teriak aja memanfaatkan lebar lapangan. Lu pikir gampang. Ya, jadi gitu. Iya, iya. Memang tadi ini adalah ujian nilai juga dari Pak Anies ya. Bagaimana dia Ujian nilai bagi Pak Iya, Anies. di satu sisi dia ingin menghargai PKS mungkin ya, menerima tanpa syarat. Tapi di sisi dia juga harus menyadari bahwa dia ini nggak punya partai gitu loh. Itu yang harus dihargai bahwa PKS selama ini memberi kesempatan, peluang itu juga harus dianggap sebagai yang mahal ya. Yang berat itu apa? Seandainya tadi orang merayu kita, lalu kita tidak mengikuti, kita tetap bersama Anies. Itu mahal harganya gitu loh. Nah, itu harus dipertimbangkan oleh Pak Anies itu. Betul. Jangan sampai nanti sesuatu yang sifatnya Anies berlayar, tetapi kader PKS nggak semangat. Udahlah, kader yang calon bukan kita, udah kita istirahat aja gitu. Bisa jadi begitu juga akhirnya kan kader-kader ini. Tapi justru sebaliknya hipotesisnya, kalau yang jadi wakilnya itu kader PKS, Ya pasti mestinya keras lah. 100% semua turun. Coba. Ini maaf. Jasa-jasa PKS untuk Anies Baswedan apa itu? Waduh, di list. Saya kira nggak mungkin udah Di paham list. masyarakat. Gak perlu dihitung gitu ya? Nggak ada perlu Nah kali dihitung. aja, kan Mas Anies nonton ini pasti ya. Iya. Tadi dua aja disebutin. Nonton tadi. langsung Jadi minimal dia browsing setelah nonton tuh, oh iya ya gitu Betul, ya. yang pertama ketika Mardhani Sandi ingin deklarasi, Pak Anies datang. Kita Disebut juga, berdoa. Bos. Terus, Yang kedua ketika wakil kosong, dengan itu kesepakatan dengan Pak Prabowo, ternyata tidak juga dikasih ke PKS. Kita ya menerima. Sudah beberapa Nah, kali lah. sekali Ya. ini kita pemenang. Iya. Iya kan? Pemenang. Harusnya bisa mengusung partai. Tapi sebenarnya dari gubernur. jawaban Mas Iqbal ini saya malah menangkapnya gini. Berarti kayaknya Mas Anies belum serak juga kalau Kita Nah, belum masing-masing ini lah. syarat itu Iya, jadi benar. berat berarti. Ya Saya karena juga tadi kaget juga tuh. kami meyakini kan ini pasti Mas Anies juga dilema kan. Di satu sisi dia pengen menang muda, ya tadi kan dengan Godaan Kaisang. godaan PDIP, Oh, PDIP. atau Kaisang, tapi di satu sisi ingin menghargai kita. Makanya kami meyakini kenapa usulan ini ada, karena meyakini setiap kader PKS yang maju itu pasti tenaganya luar biasa. Termasuk saya fenomena saya di Padang ya, Kota Padang. Kenapa saya meyakini saya optimis di Padang? Karena solid ketua DPRD-nya PKS, mesinnya kencang, dan begitu jubir PKS yang turun tangan bukan hanya se-Sumatera Barat yang turun, sedunia. PKS dunia akan turun ke Sumatera Barat untuk memenangkan jubirnya. Kira-kira begitu. Untuk Bos. menangin di Padang. Iya. Boleh lah masuk dikit-dikit. boleh. Apalagi nanti misalnya calonnya adalah pimpinan PKS misalnya Iya. kan. Ada nama, Nah, siapa namanya itu? ada beberapa nama yang sudah Contoh. kita sebutkan. Ini sudah di-mention ke Mas Anies? Ya sudah. Oke. Kita sudah ada Pak Sohibul Iman, ya Oh, kan, oke. ada Pak Mardhani, ada Pak Khairuddin, ya kan, ada Pak Igo Ilham, ya kan. Oh, Mas Anies suruh milih ya? Berarti bukan mengajukan nama tertentu aja ya? Kita akan mengajukan nama, cuman kita sudah sonding lah. Ya. Kalau ini gimana? Apalagi itu misalnya Pak Sohibul Iman misalnya nih. Wah itu kan mantan presiden PKS. Se-Indonesia sedunia turun tangan juga itu. Gitu. Apalagi yang disuka misalnya ketua DPW misalnya kan itu juga akan lebih kencang lagi. Justru hipotesisnya dibalik. Justru bukan ketika wakilnya dari PKS bukan berarti suaranya stuck. Justru lebih kencang lagi larinya gitu. Dari Kalau PKS ini- kalau misalnya gini, syarat itu membuat PDIP akhirnya nggak mau gabung. Kan masih kurang 4 kursi. Prediksi dari mana tambahan? PKB Oh. kan sudah declare. Tapi nggak ada syaratnya dia. Yakin nggak ada syaratnya? Ya saya Nasdem. Tapi kan Jakarta itu Iya. Itu kan PKB sudah declare mau dukung Anies. Saya kira itu. Berarti ada di balik layarnya nasional sebenarnya sudah. Saya kira sudah juga. ada dari koalisi kita. Saya kira sudah ada pembicaraan. Ada. PKB kan ngomongnya juga gitu. Jadi nggak harus PDIP ya? Ya kalau PDIP mau bergabung, senang Bagus. hati. Karena tadi lagi-lagi kita melihat ini kan soal tadi dilema kita. Ya, saya kalau jadi Mas Anies juga pasti akan gimana nih ya gue dapat tawaran. Bisa jadi nanti ada yang nawar lagi misalnya kan kalau wakilnya kita ongkosin misalnya kan bisa jadi lebih goyang lagi kan. Tapi di sini ujian integritas. Iya, Di sini ujian value nilai-nilai Yang moral. sering etika. disampaikan Mas Anies sendiri sekarang dia diuji nih. Betul. Menurut saya itu nggak berat lah, enak lah. Kita berjuang mendapatkan 18 kursi itu keringat dan air mata. Bahkan sampai ada ketua DPR kami yang meninggal dunia. Itu Kelelahan, capek. Mas Iqbal dari tadi bicara itu kan bicara Wagub PKS ya. Tapi nggak pernah
Anies jadi membuka Anies tuh bakal jadi PKS gitu. Memang nggak seperti itu kan tadi saya Iya, juga. katanya emang Ya bisa, iya, itu opsi yang bisa, opsi itu bisa. bisa. Cuma Tapi kan kita katanya lebih berat. Mungkin Ini nggak katanya realistis dia pengen sekali. yakin kita nih, tidak yakin. berandai-andai karena tadi ada kekhawatiran. Kalau saya pribadi menilai ada kekhawatiran Dia nanti deg-degan juga sama Anies, Bos. Takut dia bohong lagi nih, jangan-jangan gitu kira-kira lah. kita ada kekhawatiran justru nanti terjadi perubahan tadi di tengah jalan nanti udahlah. Seperti tadi ya katakan ada Ya yang namanya juga perubahan. Perubahan itu bisa terjadi di awal, di tengah, di akhir. gitu. Jadi Tiba-tiba Mas Anies ngambil kita Kaisang kan optimis juga lah. perubahan. Saya tuh. yakin masyarakat udah memahami lah. Tapi PKS yakin lah ya ini nggak memberikan semacam dead end buat Mas Anies. Kan tahu juga kita kadang-kadang kalau ngasih opsi ke orang itu udah lu pasti nggak bakal punya pilihan dead end. Menyusahkan orang itu juga. Itu PKS nggak merasa gitu ya? Iya karena tadi ini kan yang ngusung itu partai politik. Iya, iya. Itu aja. Oh, so artinya jangan-jangan ada alternatif lain. Kita kan kalau di politik biasanya suka terpaku dengan dua jalan. apa itu? Kalau nggak SBY, Megawati, gitu kan? Iya, iya. Apa itu Kalau maksudnya? nggak Prabowo, Jokowi. Kalau nggak Jokowi, Prabowo. Sebetulnya kan ada jalan ketiga yang sebenarnya dari tadi Ya, disampaikan. bisa jadi ada juga orang nawarin Kalau udahlah. Anies nggak mau, kalau gitu PKS sama PDI Perjuangan maju sendiri pakai calon yang baru. PKS gubernurnya bisa jadi. PKS gubernurnya, wakilnya PDI Perjuangan. Jadi ada hal itu dan itu kelihatannya masih disimpan ya mereka. Emang Masih disimpan. siapa kalau Anies nggak mau, kira-kira yang didorong jadi gubernur siapa? Makanya tadi ini kan opsi-opsinya. Sampaikan Mas Gibran, Kan sampaikan. tadi sempat ngomong RK bukan nggak ya? Nggak sempat, belum ya? Belum ada ya? Kita mendukung RK masuk Jakarta lah, senang kita. Ya supaya di Jawa Barat gede, Bos. Oh gitu ya? Enggak, kata Bang Kani Ilyas kayaknya Jackmania susah nih katanya. Susah zamannya itu. Bang Kani bilang. Tapi kami tadi, saya sebagai juru bicara ya, kemarin juru bicara Pak Anies juga, ya saya kira ini adalah momentum bagi PKS. Belum tentu PKS punya momentum kedua kali iya. untuk berkuasa di Jakarta. Itu harus dimaklumi Mas Anies Dan ya? kami meyakini secara politik, ibu kota itu tetap Jakarta. Itu mendengar dari statement siapa itu kayak gitu? Karena apa? Aturannya itu di undang-undang, Kepres 2004. yang menentukan. Iya. Bukan undang-undang disahkan, tapi Kepresnya. Iya. Dan feeling saya, Pak Prabowo kayaknya nggak mau pindah. Jangan begitu, toh Feeling saya. Jangan nantang-nantang Ini menarik, Pak ini menarik, Jokowi. ini. Nggak, tapi ada statementnya. Tahu gini, 19 Oktober Pak Jokowi bikin Kepres. Pindah, kan? Ya kenapa? Nanti Pak Prabowo bisa pindah ubah lagi. Satu hari sebelum dia Kenapa? selesai. Karena hambalang Kepres itu, bisa diubah presiden lagi selanjutnya? karena hambalang itu cukup sejuk, dingin dan menyejukkan. Oh gitu ya? Aduh menarik ini, kuat ini. Asik ini. Feeling saya begitu. Iya, gitu Bisa ya. jadi 15 tahun, 20 tahun. Iya, Nggak mudah. Iya, iya betul. Oke. Ya. Oke, ini deh penutup dari Bang Hendri deh. Tadi kan sudah Ya kalau menurut saya, untuk dinamika Jakarta ya. ya kalau menurut saya Mas Anies harus menjaga PKS. Kalau memang mau jadi dengan jalur yang aman gitu ya. Jadi bukan berarti karena dia tokoh perubahan, kemudian dia berubah memilih PKS tuh jadi perubahan juga, nggak gitu tuh. Oke. Itu jadi perubahan yang salah tuh menurut saya tuh. Tapi walaupun dalam politik akhirnya ya kita mempersilahkan si aktor-aktor itu kan. Tinggal kita mau pilih atau tidak. Nah, menurut saya jalan terbaik untuk Anies adalah menjaga PKS dan membuka komunikasi dengan PDI Perjuangan lebih intens. Siasat, demokrasi siasatnya? Nah, kalau menghadapi demokrasi siasat, ya, kalau memang Mas Anies berada di jalur perubahan dan tahan moral dan etika yang dipertahankan gitu ya, ya harusnya walaupun ada opsi Kaisang, dia harusnya lebih memilih untuk nggak maju. Sudah tertutup semua opsi, tapi yang ada Kaisang, mestinya sih dia tidak mengambil opsi itu, gitu ya. Makanya harusnya yang dijaga itu yang opsi pertama tadi. Tapi kan dalam politik ya, kita tidak tahu yang di depan layar, yang di belakang tuh gimana. Kadang-kadang yang kita lihat tidak seperti yang kita lihat, yang kita dengar tidak seperti yang kita dengar. Ya. Kemudian tiba-tiba misalnya, udah Mas Anies sama Kaisang aja. Pak Prabowo nih yang ngomong, Pak Prabowo panggil Mas Anies sama Kaisang aja. Supaya nanti 2029 bisa mendampingi saya sebagai Saya nggak mau Gibran wakil gitu, presiden. Karena saya dengar nih Mas Gibran akan maju bersama yang lain. Iya, Gitu. iya. Jadi ayolah kita bertarung bersama-sama. Ini apa namanya analisis ya? Ini analisa liar nih. Nah itu kan kita nggak pernah tahu tuh kalau Iya, ada dalil gitu. Mungkin bisa terjadi. Satu hal lagi yang saya masih terngiang-ngiang, Mas Anies itu lebih baik minta maaf daripada minta izin. Jadi bisa juga dia kemudian set. Aduh sorry bro, ini yang ada ini jalannya, jadi tolong bantulah. Nah kira-kira kalau digituin masa iya PKS nggak
Bantu sih. Oke, terima kasih Mas Bang Hensat, Mas Iqbal atas waktunya di Crosscheck di akhir pekan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat Waalaikumsalam nanti ke depan. warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Crosscheck di akhir pekan kali ini. Tetap saksikan Crosscheck setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.